Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Permana dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak. Anak dari seorang pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo ini menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang anak pengurus pusat GP Ansor, Jonathan Latumahina, yang bernama Kristalino David Ozora. Mario ditangkap oleh Polres Metro Jaya Jakarta Selatan dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 22 Februari 2023. Usai menganiaya David dan videonya tersebar di media sosial. Penganiayaan ini terjadi setelah adanya aduan dari seorang perempuan yang berinisial A yang disebut sebagai mantan pacarnya David. Aduan tersebut membuat Mario emosional dan kemudian Mario ini mengkonfirmasi hal tersebut kepada David, namun tidak ada jawaban dan David tidak bisa bertemu. MDS lantas mendatangi langsung korban yang tengah main di rumah temannya itu. Pasal yang menjerat MDS ini yaitu dijerat dengan pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, subsidi pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Bunyi pasal 351 KUHP yang pertama yaitu penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Bunyi pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bunyi pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Yang kedua, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. 3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang keempat, pidana ditambah 1/3 dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Sementara itu, Kemenke juga turut memeriksa pejabat pajak eselon 3 ini, Rafael Alun Trisambodo, karena kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya.